warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Setiawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Neglasari, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan hari ini, saya ditemani oleh Bapak Marjuki Wahid SPD. Beliau selaku guru PJOK di SDN 1 Neglasari. Assalamualaikum Pak Marjuki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Pak, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi kelas pada hari ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak nanti. Nah, kenapa kita harus melakukan percakapan praobservasi ini? Supaya nanti Bapak lebih siap ketika mengadakan proses pembelajaran. Jadi Bapak nanti lebih percaya diri dan tentunya dengan penuh persiapan. Baik Pak, kalau boleh tahu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti atau yang ingin Bapak capai nanti itu apa Pak? Baik Ibu, nanti pembelajaran yang akan kita capai di pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama itu menumbuhkan sikap jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Selanjutnya anak-anak dapat memahami materi tentang kebugaran jasmani, serta anak-anak dapat mempraktikkan latihan kelincahan, yaitu lari zigzag dan lari sabar. Itu tujuan pembelajaran. Baik Pak, kalau untuk area pengembangannya sendiri bisa diceritakan Pak apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Ya tentu selaras dengan tujuan pembelajarannya, yaitu pengembangannya itu dari pengembangan sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Oh seperti itu ya Pak ya. Kira-kira Pak bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan ya? Misalnya dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, atau tekniknya itu bisa diceritakan Pak? Baik, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu menggunakan metode pembelajaran saintifik. Kemudian modelnya itu menggunakan program based learning, dan untuk metode pembelajaran nanti saya juga akan menggunakan alat peraga. Alat peraganya berupa iPad, yaitu ada proyektor, video pembelajaran, kemudian di prakteknya juga media pembelajaran kon, lapangan, dan lain-lain. Wah, alhamdulillah ya Pak, luar biasa sekali, sangat lengkap ya Pak ya. Nah untuk waktunya kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melaksanakan observasi kelas? Untuk pelaksanaan observasi kelas, karena hari Senin itu adalah bagian jadwal kelas 5, maka nanti akan menggunakan kelas 5 dan jadwalnya hari Senin. Oh, baik, jadi Bapak nanti akan melakukan observasi kelas di hari Senin depan ya Pak ya, dengan siswa kelas 5 ya. Semoga observasi kelas nanti diberikan kelancaran ya Pak ya, dan penuh persiapan dengan matang ya Pak ya. Siap, insya Allah. Ya baik, terima kasih Pak Marjuki. Sama-sama Ibu Elis. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sehat. Baik anak-anak, hari ini ada yang nggak berangkat? Ada siapa? Iki. Kenapa? Kenapa? Sakit? Terus yang satu lagi siapa? Nabila. Nabila kenapa? Tahu? Oh, berarti tanpa keterangan ya. Baik, berarti anak-anak semuanya hadir kecuali yang dua, Niki dan Nabila. Nah, pagi hari ini siapa yang berangkat paling awal ke kelas? Ayo, siapa? Isep.
Silakan Isep pimpin berdoa Isep. Sikap risalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Dimohon anak-anak semuanya berdiri. Sebelum kita memulai materinya, tentu kita sekarang membuat kesepakatan kelas dulu ya. Membuat kesepakatan kelas dulu bahwasanya pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar secara teori dulu di dalam kelas. Nah, di dalam kelas nanti anak-anak juga akan dibagi beberapa kelompok. Nah, setelah dibagi beberapa kelompok, nanti ada diskusi, nanti ada pengerjaan LKPD. Selanjutnya, seperti kebiasaan kita yaitu melaksanakan praktek. Senang nggak kalau kita teori dulu kemudian praktek? Baik, kalau kita sepakati pembelajaran pagi hari ini apakah bisa disepakati? Bisa. Teori dulu, lalu kita dilanjutkan dengan praktek. Baik anak-anak. Kemarin kita belajar tentang apa minggu kemarin? Siapa yang ingat? Minggu kemarin, ayo ingat-ingat kita belajar apa? Tentang aktivitas gerak. Tahu aktivitas gerak itu apa? Zigzag. Aktivitas gerak, ya ada zigzag, ada aktivitas bermain, ada aktivitas melompat, ada aktivitas berlari, ada aktivitas apa? Berjalan. Ini adalah aktivitas kebugaran jasmani. Ada yang tahu kebugaran jasmani itu apa? Ya, olahraga. Apalagi? Bagus. Apalagi? Kebugaran jasmani, badan menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi bugar, tidak gampang sakit, tidak gampang lelah, tidak mudah capek. Setelah aktivitas juga masih bisa melakukan aktivitas lainnya seperti tadi kita dari bangun tidur, berangkat sekolah, belajar di sekolah, pulang lagi masih bisa beraktivitas. Mengaji, masih bisa aktivitas lagi, membantu orang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Ya. Nah, tentu sebelum belajar, Pak Guru akan memberikan motivasi bahwasanya masa depan kita itu pasti. Memang tidak pasti ya. Masa depan kita itu nggak tahu. Besok kita nggak tahu mau jadi apa. Tapi kalau kita mau belajar dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh, maka tentu kita akan sukses. Ya, walaupun kita tidak tahu nanti kita mau jadi apa. Tapi kalau kita dari awal, dari sekarang kita mau belajar sungguh-sungguh, belajar dengan keras,
belajar dengan ulet, maka kedepannya kita pasti akan menjadi sukses. Mau menjadi sukses? Mau. Baik, kalau mau menjadi sukses maka anak-anak hari ini dan selanjutnya belajarlah lebih giat lagi, sungguh-sungguh dan lebih bekerja keras lagi agar kita kelak akan menjadi orang yang sukses. Tangan padu, tepuk semangat. Iya, bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang materi aktivitas kebugaran jasmani yang pertama, anak-anak diharapkan nanti bisa membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa dengan menunjukkan perilaku jujur, ya, menunjukkan sikap disiplin, menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab dengan baik. Yang kedua, peserta anak-anak juga nanti mampu menjelaskan unsur-unsur kebugaran jasmani. Nanti anak-anak juga mampu menganalisis latihan kebugaran jasmani, yaitu materi kelincahan. Ya, yaitu materi kelincahan ada apa? Ada apa saja? Ada lari, zigzag, ada lari. Jadi nanti anak-anak juga nanti bisa menganalisis geraknya. Nanti temannya melakukan, yang lain menganalisis geraknya. Apakah cara melakukannya sudah baik atau belum baik? Nanti dituangkan dalam lembar kerja peserta. Nanti bahwasannya materi yang kita bahas hari ini adalah tentang aktivitas kebugaran jasmani. Pak Guru minta tolong, siapa yang berani membaca atau menyampaikan materi di depan? Ada yang berani? Irsyad, baca yang nomor 1. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Ya, tepuk tangan buat Irsyad yang sudah berani menyampaikan materi. Baik, selanjutnya yang Putri Nadila yang nomor 2. Kebugaran jasmani adalah fungsi kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Nadila. Selanjutnya, kebugaran jasmani itu memiliki beberapa unsur. Ya, ada beberapa unsur. Coba silakan Najma bacakan unsur-unsur kebugaran jasmani itu apa saja? Itu kekuatan, 2 daya tahan, 3 daya kecepatan, 5 daya gabungan kelincahan, 7 koordinasi, 8 keseimbangan, 9 ketepatan, 10 reaksi. Iya, tepuk tangan. Kedengaran ya? Kedengaran. Selain mendengarkan Najma membacakan materi, juga di depan bisa melihat bahwasanya unsur-unsur kebugaran jasmani itu diantaranya adalah kekuatan, kemudian daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Nah, yang akan kita bahas secara rinci nanti itu adalah tentang unsur-unsur kebugaran jasmani kelincahan. Jadi nanti bagaimana kita cara melakukan latihan kelincahan. Nah, dengan cara apa saja? Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas. Ke materi selanjutnya, tentu Pak Guru akan memberikan lembar kerja, di mana nanti anak-anak diharapkan mampu mengamati dan menganalisis gerak yang ada di dalam video pembelajaran. Dengan cara apa yang anak-anak bisa pahami, nanti tuangkan dalam lembar kerja. Ya, nanti ada 2 video pembelajaran, yaitu cara melakukan latihan lari sateran dan lari zigzag. Anak-anak perhatikan video pembelajarannya, cara melakukannya seperti apa. Nah, kemudian dituangkan dalam lembar kerja peserta didik.
di video pembelajaran tadi. Silakan bacakan Asep. Yang pertama. Kedua bendera diletakkan di masing-masing tempat. Kalian mengalir dari titik ke titik lainnya dengan cara bergantian. Ya. Kemudian yang kedua, Isep. Berdiri tegak dan berbalik karena ini. Iya, hebat. Tepuk tangan buat Isep. Pak Guru bisa sampaikan, apakah dalam penyampaian materi ada yang masih kurang paham, kurang jelas? Sudah paham? Nah, sudah jelas. Nah, kalau sudah paham dan jelas, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, bahwasanya kita setelah melakukan pembelajaran materi ini di kelas, maka kita akan melakukan praktek. Prakteknya apa? Prakteknya adalah latihan kelincahan, yaitu lari saturan dan lari singkat. Nah, tentu sebelum materi ini Pak Guru tutup, anak-anak diharapkan nanti bisa keluar ke lapangan, baris dengan tertib, kemudian ada salah satu yang memimpin pemanasan. Paham? Baik. Silakan dari sebelah kanan keluar. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Alat tulisnya bawa alat tulisnya. Terus alat tulis. Alat tulis berarti buku dan pulpen. Maju. Empat besar, empat berarti 1, 2, 3, sebelahnya 4. Oke, itu. Hadap kanan jam, hadap kanan jam. Pemanasan akan dipimpin oleh Ade Isep, anak-anak mengikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 atas nama Abyan Galuh, Alpin Hendri Komara, Andika Hendriana, Diki Maulana, Iren, Lisa Nur Cahya, Nadifta, Najma, Nizam, Rijal, Siva, dan Yasmin. Kelompok 1 ke sebelah kanan, kelompok 1. Dan selanjutnya kelompok 2 dan 3 menganalisis graf. Pulpennya ambil satu, salah satu ambil pulpen. Baik, perhatikan. Sok satu aja, satu kelompok 1. Dengerin. Kalian tulis kekurangannya di mana, sudah baik apa belum. Paham? Kalau kelompok 1 melakukan, kelompok 2 dan 3 itu menganalisis geraknya. Paham? Baik, kelompok 2 silakan bisa memperhatikan di sini tempat yang teduh. Kelompok 3 sama. Silakan sambil diskusi. Kelompok 1 baris, lakukan. Ya, pegang dulu. Yang mau melakukan, yang belum melakukan, pegang dulu. Baik ya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 3 mana? Ah, yang memegang kertas di depan. Buat lingkaran, sob, lingkaran. Hop. Nah, kamu duduk berdiri. Hop. Nah, duduk aja duduk. Nah, melingkar yang lain, anggotanya yang lain melingkar. Ini juga sama. Nah. Baik, kelompok 1 Adrian melakukan. Awan.
kasih kelompok lo kan cek mana kok karena kurang cere. Baik, yang ketiga. Alvin, awas. Cepat, Man. Oh, Belkis. Belkis terus ini. Belkis Nabila. Iya. 3 orang. Cepat, Belkis. Terus. Kita sudah melakukan menganalisis gerakan antar teman, penilaian antar teman, kemudian kita sudah melakukan pendinginan. Nah, hari ini sekarang selanjutnya kita membuat kesimpulan, ya, membuat kesimpulan. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini adalah di mana kita itu harus bisa menjaga kebugaran jasmani kita, ya, harus bisa apa? Bisa menjaga kebugaran jasmani kita dengan cara yaitu apa? Sering berolahraga. Kemudian belajar tentang latihan-latihan yang menunjang kebugaran jasmani kita. Hasil pembelajaran hari ini, LKPD-nya sudah dipegang semuanya, LKPD yang seperti ini? Sudah. Nah, kalau sudah, di situ ada 5 soal ya. Silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit. Kerjakan lembar evaluasi dari sekarang. Selanjutnya, pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk pertemuan selanjutnya atau Senin depan adalah tentang latihan kekuatan. Kalau tadi kan latihan kelincahan ya. Kalau tadi latihan kelincahan. Untuk pertemuan minggu depan adalah tentang kekuatan. Nah, latihan kekuatan itu siapa yang tahu? Apa saja? Iya, ada push up dan juga ada sit up, ada juga pull up. Nah, nanti kita materi 3 tadi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Pak Guru tutup pembelajaran dengan doa bersama-sama. Dengan menundukkan kepala, berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian materi hari ini dari Pak Guru. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi dengan saya Eli Setiawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Neglasari, Kecamatan Tambarican, Kabupaten Ciamis. Saya di sini ditemani oleh Bapak Marjuki Wahid. Beliau adalah guru PJOK di SDN 1 Neglasari yang pada kesempatan kali ini telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya pun ditemani oleh Ibu Cucu Aryati. Beliau sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Marjuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Cucu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Marjuki? Alhamdulillah. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak tadi lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi tadi di dalam kelas? Ya, tentu perasaan saya yang pertama senang. Yang kedua itu bangga bisa diobservasi oleh
Selanjutnya tentu ada rasa gugup karena biasanya observasi itu oleh teman sejawat atau oleh kepala sekolah. Jadi sekarang ada dua ya, kepala sekolah dan juga kepala sekolah. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Berarti meskipun gugup, namun alhamdulillah pembelajarannya bisa dikatakan berhasil ya. Ya. Nah Pak, bisa diceritakan kembali Pak pada area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi di dalam kelas. Baik, untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan tentu seperti biasa ya, ada pendahuluan, kemudian di pendahuluan juga dikolaborasi dengan ada pemberian motivasi, briefing, kemudian selanjutnya dibekali dengan motivasi yang supaya anak itu lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya pada proses kegiatan ini juga sangat baik, anak-anak responsif, kemudian aktif, kemudian critical thinking-nya juga muncul. Artinya ada komunikasi antara anak dengan anak, kemudian dengan guru, ada interaksinya seperti itu. Selanjutnya di bagian penutup itu tadi saya juga melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran kelas maupun di lapangan, dievaluasi melalui lembaga kerja dan hasilnya alhamdulillah. Baik, berarti sejauh ini mungkin area pengembangannya menurut saya itu sudah dikatakan berhasil ya Pak ya? Bagaimana menurut pendapat Bapak sendiri? Menurut saya berhasil karena perkembangan tadi itu baik dari segi kognitif atau pengetahuannya, kemudian keterampilannya juga semuanya muncul. Anak-anak juga semuanya hampir 82% itu mengikuti dengan baik, hasilnya juga baik. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti kalau dibagi 70%, Bapak tadi menyebutkan 85%, berarti sudah berhasil. Nah, dari 100% berarti ada 15% ya Pak ya. Berarti itu termasuk kekurangan-kekurangan ya. Apakah Bapak bisa sebutkan kendala-kendala yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran di kelas tadi Pak? Baik, kendala-kendalanya mungkin secara keseluruhan itu apa ya, anak merasa itu nggak terbiasa seperti ini karena anak-anak itu merasa canggung, entah takut ya karena ada dua observer yang biasanya itu dilakukan oleh satu observer, sekarang ada dua mungkin agak canggung, tapi sebagian besarnya itu sangat antusias. Artinya hasilnya pun tadi dikatakan 85%, artinya yang 15% itu dari 33 anak berarti sekitar 7 anak yang kurang bisa mengikuti dengan baik karena mungkin merasa takut atau merasa. Tapi hal itu tidak menjadi masalah karena saya pribadi akan memperbaiki supaya pembelajaran ke depannya itu dari yang 7 anak itu akan supaya lebih baik mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oh seperti itu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak ada 7 anak tadi yang kurang efektif ya Pak ya. Nah kira-kira untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira ada nggak solusi yang Bapak akan terapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Pasti ya, pasti saya sebagai guru tentu untuk pembelajaran selanjutnya ingin memperbaiki pembelajarannya yang kurang baik. Artinya setelah kami refleksi, hasil praktik, hasil evaluasi dari 15% yang kurang tentu akan saya perbaiki lagi. Artinya dilakukan remedial, kemudian memperbaiki pembelajaran selanjutnya baik dari segi saya sendiri sebagai pemateri, memperbaiki metodenya, kemudian memperbanyak medianya supaya anak itu akan lebih terangsang dalam mengikuti pembelajaran dan hasilnya itu anak bisa menangkap atau memahami materi-materi yang saya sampaikan. Luar biasa sekali ya Pak ya rencana-rencana Bapak. Baik Pak, lalu siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam melakukan solusi-solusi terhadap masalah yang telah Bapak tadi sebutkan? Menurut saya yang bisa membantu saya itu yang pertama adalah kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekolah, karena guru-guru yang lain juga pasti memahami karakteristik anak. Kepala sekolah juga pasti lebih pengalaman dalam pembelajaran yang sebelumnya.
Jadi saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, minta pendapat, saran, masukan terhadap teman sejawat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tadi. Baik Pak, lalu siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam melakukan solusi-solusi terhadap masalah yang telah Bapak tadi sebutkan? Menurut saya yang bisa membantu saya itu yang pertama adalah kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekolah, karena guru-guru yang lain juga pasti memahami karakteristik anak. Kepala sekolah juga pasti lebih pengalaman dalam pembelajaran yang sebelumnya. Jadi saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, minta pendapat, saran, masukan terhadap teman sejawat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tadi. Baik, jadi yang akan membantu Bapak yaitu Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah beserta rekan-rekan sejawat ya Pak ya. Bapak akan berkolaborasi tentunya dengan guru atau kepala sekolah ya Pak ya. Ya. Kemudian kira-kira Bapak akan memulai rencana-rencana yang telah Bapak tadi uraikan itu kapan Pak rencananya? Harinya, misalkan tanggalnya atau waktunya kapan Pak? Tentu untuk memperbaiki pembelajaran, saya akan mulai dari hari esok, karena hari esok saya memiliki jam pelajaran. Jadi saya dari refleksi pembelajaran tadi, kekurangannya saya akan perbaiki langsung untuk hari esok di pembelajaran esok. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Semoga Bapak bisa melakukan apa yang telah Bapak tadi sebutkan dengan lancar dan tentunya secara berkelanjutan ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga Ibu Cucu